Balik lagi nih di program kita di channel Gen Piko, di program ngasal yang membahas dan mengulik berita-berita nakal yang bisa membuat Anda kesal. Seperti biasa, Gen People, kalian akan disuguhkan dengan 3 berita yang beredar di masyarakat yang kemurnian dan keaslian berita tersebut belum tentu benar dan belum tentu valid. Oleh sebab itu kami, tim Gen Piko, sudah menyusun semuanya di program ini. Oleh sebab itu, tonton terus sampai akhir. Nih ya, di berita pertama nih ya, datang dari ke artis Indonesia. Tentu saja namanya pasti udah pada dikenal, yaitu Ariel Noah, yang dikabarkan disebut meninggal pada sebuah kecelakaan. Tapi itu benar nggak sih? Nah, kalau itu pun benar, itu pasti bakal menimbulkan kesedihan di kalangan fans dan masyarakat. Tapi kita cek kebenaran itu. Jadi, Ariel Noah dikabarkan meninggal setelah mengalami kecelakaan mobil. Narasi itu muncul dalam artikel yang ditayangkan di laman wartaunikberita.my.id pada 1 Maret 2022. Dalam artikel itu juga disertakan foto mobil yang mengalami kecelakaan hebat. Beberapa orang tampak mendorong mobil itu. Judul yang dipakai wartaunikberita.my.id pun menyebutkan Ariel meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tepat hari ini 1 Maret 2022 Ariel Noah meninggal setelah mengalami kecelakaan maut, tulis di akun tersebut dalam sebuah postingan. Dan itu pun menimbulkan polemik di masyarakat. Tapi benar nggak sih? Nah ini dia, berdasarkan hasil penelitian isi dalam artikel wartaunikberita.my.id, tidak benar. Tuh, nggak bener kan? Foto kecelakaan yang diunggah dalam artikel tersebut adalah kecelakaan pada 2021. Foto yang identik dimuat di artikel berita berjudul Kronologi Kecelakaan Beruntun di Jalin Tim. Pahlawan libatkan 5 mobil, 1 luka berat, yang terbit di situs pekanbaru.tribunnews.com pada Jumat 13 Agustus 2021. Jadi bukan Ariel yang meninggal di kecelakaan tersebut. Kecelakaan itu pun sama sekali tidak melibatkan Ariel Noah. Ini juga dilansir dari Turnback Hoax Rabu 2 Maret 2022. Dengan demikian, artikel dalam wartaunikberita.my.id adalah kategori konten yang menyesatkan. Tuh, salah tuh. Gen People, tolong dong benerin itu berita. Cari orang-orang yang nyebarin itu berita. Kan kasihan Bang Ariel diberitain meninggal kayak begitu, ya nggak? Dari berita pertama kita ke Ariel, berita kedua nih tentang kesehatan juga, tapi bukan tentang kesehatannya Ariel, tapi BPJS nih. Ini dia nih kabarnya nih ya. Jadi BPJS Kesehatan bagikan Rp 75 juta. Nah, itu benar nggak sih? Katanya BPJS bagi-bagikan uang Rp 75 juta. Kita cek kebenarannya. Jadi BPJS Kesehatan diterpa isu tidak sedap. Isu pun sudah beredar luas di media sosial. BPJS Kesehatan dikabarkan memberikan uang Rp 75 juta kepada pelanggan yang terpilih sebagai penerima dana bantuan. Informasi tersebut sudah beredar luas melalui aplikasi pesan WhatsApp. Tuh, yang pakai WhatsApp hati-hati, pasti dapat informasi ini nih. Dilansir dari laman resmi Kemenkominfo Rabu 2 Maret 2022, informasi tersebut ternyata salah para Gen People. Jadi BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan klarifikasi melalui akun Twitter resminya pada waktu lalu. Dalam pernyataannya, BPJS Kesehatan mengaku tidak mengeluarkan dana bantuan apapun. BPJS Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk tetap jangan terbawa oleh berita-berita hoax tentang bantuan-bantuan dana. Itu bisa mengakibatkan penipuan, gitu loh. Terus nih ya, kalian harus ingat, informasi yang menyebut BPJS Kesehatan membagikan uang Rp 75 juta masuk kategori hoax. Jadi kalau kalian dapat informasi itu dan dikasih informasi tersebut, artinya itu informasi yang salah. Dan itu bisa Anda kasih tahu ke orang-orang yang mungkin sudah mulai terpengaruhi. Dapat 75 juta nih, ya kan? Nah, itu harus diingat ya. Lanjut. Berita ketiga nih. Dari BPJS kita lanjut ke berita ketiga. Jadi ada butiran hujan es tingkatkan imunitas. Hujan es meningkatkan imunitas tubuh. Kita cek lagi.
Sebuah narasi mengenai khasiat butiran hujan es beredar luas di media sosial pada 20 Februari 2020 silam. Pengguna Facebook Rahmansyah dalam unggahannya menyebutkan bahwa butiran es tersebut mampu meningkatkan imunitas tubuh. Dulu ketika masih kanak-kanak terjadi hujan es, ibu membiarkan kami berhujan-hujanan di halaman sambil sesekali kami makan esnya. Sampai sekarang beliau masih mengingatkan dan beliau tidak melarang. Tulis Rahmansyah dalam akun tersebut. Narasinya itu dilanjutkan dengan menulis hikmah atau manfaat dari mengonsumsi butiran tersebut yang antara lain meningkatkan imunitas tubuh. Tapi benar nggak sih? Kita lihat. Karena menurut Dr. Dien, mengonsumsi butiran hujan es tidak akan meningkatkan imunitas tubuh. Tuh, ini dilansir dari turnbackhoax.id yang mengutip kompas.com dari Dr. Dien. Jadi menyebut bahwa butir es air hujan memiliki kandungan yang sama dengan hujan pada umumnya. Alih-alih menyehatkan, tindakan itu dapat berdampak negatif pada tubuh. Yang mungkin kalian bisa sakit perut, bisa flu, bisa demam, dan menurut Dr. Dien, sebagaimana air hujan, butiran es itu juga mengandung gas. Gas emisi seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Karenanya, tidak benar jika mengonsumsi butiran hujan es akan meningkatkan imunitas tubuh sebagaimana yang diklaim pengguna Facebook di atas. Walaupun ini berita tahun 2020, tapi berita ini masih sering beredar di masyarakat dan sampai sekarang masih masif diedarkan. Dan seperti biasanya di forward. Akhirnya hampir seluruh jutaan orang percaya ini. Ya belum tentu orang-orang yang mereka percaya berita ini nonton acara ini yang bisa kalian tahu ternyata berita ini salah, berita itu salah, berita ini yang benar nih, ya kan? Belum tentu. Makanya kalau kalian tahu buru-buru kalian report akun-akun bodong atau akun-akun yang menyebarkan hoax supaya orang-orang tidak lagi termakan berita-berita yang tidak benar. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan ingat kalian harus follow Genpiko di Instagram, Snack Video, di TikTok, ya kan? Dan jangan lupa untuk subscribe channel Genpiko di YouTube. Terus like, komen, ingat, dan share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke orang tua, siapapun, pacar, adik, kakak, sama siapapun, ingat, di-share ya. Dan jangan lupa juga kalian untuk download aplikasi Genpiko di App Store dan di Play Store. Ingat, di-download, terus kalian download, kalian install, terus kalian baca berita-berita yang terpopuler minggu ini. Itu dia yang tadi kita sampaikan, dan terima kasih untuk waktunya telah menyaksikan telah menyaksikan Ngasal. Cukup sekian, terima kasih. Bye-bye.